Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Dunia pendidikan ternyata tidak baik-baik saja. Beberapa universitas negeri bahkan sudah masuk proses hukum karena perkara penyalahgunaan kewenangan dan dugaan perkara korupsi. Sekarang yang terbaru adalah skandal pemilihan rektor di Universitas Negeri 11 Maret UNS. Rektornya sudah terpilih oleh lembaga yang berwenang. Hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun secara tiba-tiba oleh Menteri Pendidikan dibatalkan penunjukan rektor tersebut. Apakah ada kaitannya ini dengan dugaan permainan uang? Kita akan lihat nanti. Apakah ini ada kaitannya dengan seperti yang sudah kita dengar selama ini, yaitu masuk universitas dengan jalur khusus? Kita akan bahas malam ini. Inilah Hot Room, skandal pemilihan rektor perguruan tinggi. Sebelum kita diskusi, ini kopi kesukaan Hotman. Tanpa kopi ini, selama ini saya sukses gara-gara kopi ini nih. Kopi terbaik, white coffee. Oke, kami telah mengundang Kementerian Pendidikan dan juga perwakilan dari Universitas UNS, tapi berhalangan hadir. Oke, pertanyaan pertama kepada Pak Isharyanto. Bapak sebagai dari mana? Staf Ahli Hukum Majelis Wali Amanat Universitas 11 Maret. Ahli Hukum Majelis Wali Amanat. Ya. Apa yang terjadi? Kenapa rektor yang sudah terpilih tiba-tiba dibatalkan oleh Menteri Pendidikan? Jadi pertama perlu saya sampaikan bahwa apa yang saya ungkapkan adalah fakta yang saya ketahui dan tidak bermaksud memojokkan siapapun atau apalagi Walaupun ada yang terpojok. apalagi memberi nama atau cap buruk kepada institusi saya. Yang kedua, perlu dipahami bahwa Universitas 11 Maret itu telah memperoleh status sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum melalui peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2020. Intinya, dengan kebijakan ini, maka segala urusan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tata kelola kelembagaan universitas didelegasikan kepada Universitas 11 Maret. Termasuk pemilihan rektor. Pemilihan, pemberhentian, dan pengangkatan rektor. Nah, kemudian atas dasar itu mengingat pada waktu itu rektor sudah habis masa jabatannya, kemudian kita lakukan pemilihan dengan membuat peraturan Majelis Wali Amanat tentang tata cara pemilihan rektor tersebut yang berpuncak pada tanggal 11 November adalah penetapan rektor terpilih. Majelis Wali Amanat Universitas 11 Maret itu terdiri atas 17 orang yang mewakili unsur senat akademik, kemudian ketua senat akademik, lalu ada rektor, ada menteri pendidikan, 4 orang unsur wakil masyarakat, 1 orang unsur tenaga kependidikan, dan 1 orang alumni. Dari Kementerian Pendidikan mewakili suara berapa orang? Berapa banyak? Sesuai dengan peraturan pemerintah 56 tahun 2020, menteri diberi wewenang mengalokasikan 35%. Jadi hak suaranya 35%. Hak suara yang lain 65%. Ya, 65% dan 35% di Majelis Wali Amanat. Ya, mereka yang memilih rektor. Ya. Hasil voting kemana? Hasil voting menunjukkan dengan pemilihan yang independen dan transparan serta demokratis, menunjukkan bahwa ada 1 orang yaitu Profesor Sajidan memperoleh 12 suara, kandidat kedua Profesor Hartono memperoleh 11 suara, dan kandidat ketiga Profesor Ayu memperoleh 2 suara. Oke. Semua yang hadir menyetujui, menandatangani berita acara dan tidak Jadi pernah. Jadi pemenangnya adalah Rektor Profesor Sajidan. Iya. Terus apa yang terjadi? Sudah itu dibawa ke kementerian atau gimana? Enggak, sesuai dengan PP maka proses berikutnya adalah pelantikan dan itu wewenang dari Majelis Wali Amanat. Kewenangan, oke. Terus apa yang terjadi? Nah, dilantik nggak pemenang ini? Pelantikan itu harus menunggu habis masa jabatan rektor yang ongoing dulu. Oke, terus? Itu secara konstitusional kalendernya adalah 11 April 2023. Oke, terus? Kemudian tanggal... Apa yang terjadi? Pada bulan November tanggal 18 mulai beredar akun-akun di media sosial yang pada intinya berisi informasi bahwa pemilihan rektor curang, calon terpilih masuk kategori figur yang tidak diterima dan seterusnya. Kemudian pada awal Desember, Irjen Kementerian Pendidikan
datang ke Universitas 11 Maret, kemudian dengan dalih melakukan audit investigatif dugaan kecurangan dalam pemilihan rektor. Beberapa anggota Majelis Wali Amanat atas arahan ketua waktu itu kemudian menjalani pemeriksaan. Dan sampai hari ini kami tidak pernah memperoleh dokumen hasil pemeriksaan itu. Jadi tidak tahu apa hasil pemeriksaan. Kemudian apa yang terjadi? Katanya Menteri langsung membatalkan pemilihan rektor. Ya, sebelum saya sampaikan itu, perlu diketahui bahwa dalam PP 56 2020 tidak ada ruang bagi intervensi kementerian terhadap tata kelola Universitas 11 Maret. Oke, kita singkat aja. Akhirnya melalui pemilihan terpilihlah Profesor Sajitan sebagai rektor. Yang semestinya dilantik pada 11 April 2023. Tapi tiba-tiba ada SK dari siapa? Kemudian tanggal 3 Maret kami memperoleh informasi ada peraturan Menteri Pendidikan dan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 24 tahun 2023 yang judulnya adalah penataan peraturan internal dan organ di lingkungan UNS. Isinya apa? Isinya ada 3. Satu, menetapkan bahwa Majelis Wali Amanat dibekukan. Dan untuk sementara semua wewenangnya dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan. 2, semua peraturan Majelis Wali Amanat yang sudah dikeluarkan dalam rangka pemilihan rektor dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hasil penetapan dan pemilihan rektor pada masa sebelumnya dibatalkan. Artinya rektor yang terpilih dibatalkan? Dibatalkan dan tidak boleh dilantik. Tidak boleh dilantik. Dan apa penyebabnya? Ada nggak terperinci apa? Kenapa? Cacatnya di mana? Secara kelembagaan Majelis Wali Amanat UNS tidak pernah memperoleh informasi. Sampai hari ini tidak tahu? Latar belakang, alasan maupun tujuan dikeluarnya peraturan menteri tersebut. Dari kajian sementara kami, peraturan menteri itu tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa apakah Menteri Pendidikan berwenang nggak membekukan Majelis Wali Amanat? Secara hukum menurut PP 56 tidak ada. Tidak ada kewenangan. Tidak ada. Jadi juga Menteri Pendidikan tidak berwenang membatalkan rektor terpilih. Tidak ada ruang untuk melakukan itu. Dan sampai hari ini kalian tidak tahu alasannya apa? Secara formal tidak tahu. Apakah ada permainan uang waktu pemilihan? Secara formal kami tidak tahu. Tidak tahu juga. Kemudian sekarang menjabat sebagai rektor siapa? Rektor sekarang Profesor Jamal Wibowo yang mestinya selesai pada 11 April, tetapi pada 5 April yang lalu sudah ditetapkan keputusan Mendikbudristek yang memperpanjang masa jabatan Rektor Petahana yang dimaksud. Apakah dia boleh dari segi umur PLT? Katanya sudah umur 60 tahun lebih. Di dalam PP syarat untuk menjadi rektor adalah maksimal 60 tahun. Dan dia sudah umur berapa? Dia Profesor Jamal sudah lebih dari 60 tahun. Jadi menurut Anda dia tidak memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat kriteria jabatan menurut PP 56. Menurut Anda apa yang terjadi ini, skandal ini? Politisasi atau apa? Masa seorang menteri begitu saja membatalkan pemilihan rektor? Jangan-jangan ada permainan uang waktu pemilihan rektor? Kita tidak pernah memperoleh informasi itu dan saya tegaskan dalam forum ini bahwa Majelis Wali Amanat tidak pernah melakukan kecurangan dalam hal proses dan prosedur pemilihan rektor tersebut. Apa benar? Itu kan sudah bukan rahasia umum di mana-mana. Penerimaan mahasiswa jalur khusus penuh dengan permainan, ya. Katanya 1 seat bisa 1 miliar, benar nggak itu? Secara kasus konkret kami belum ada bukti formal, tetapi perlu diingat bahwa tim KPK bersama Irjen Kementerian Diput pernah melakukan tindakan kedeputian pencegahan untuk melihat sistem yang berlaku. Hasilnya belum ada? Hasilnya kami sampai sekarang. Oke, Pak Hairul Amri, Komisi 10 ya. Apa tanggapan Anda atas sikap Menteri yang begitu saja membatalkan rektor terpilih? Tentunya kami atas nama anggota DPR RI menyayangkannya. Ya. Dengan sikap Menteri yang menurut saya sangat sewenang-wenang. Menurut Anda ini intervensi? Intervensi, jelas. Dia berwenang nggak membatalkan pengangkatan rektor yang sudah hasil pemilihan? Sangat tidak berwenang. Karena tidak berwenang? Karena pemilihan itu sudah seperti apa yang cerita Pak Isarjanto, itu sudah sangat demokratis sekali, dihadiri oleh seluruh MWA dari UNS tersebut. Sikap DPR Komisi 10 apa? Saya kira ini saya selaku anggota DPR, saya akan mengkaji ini lebih dalam dan saya akan mengusulkan kepada pimpinan
untuk melakukan tim investigasi ke UNS sana agar apa yang terjadi di kampus UNS ini tidak terjadi di kampus-kampus lain. Sekarang saya mau tanya, ini penting ini. Ya. Bapak kan anggota DPR. Betul. Pembatalan rektor terpilih tidak sah. Berarti penunjukan PLT pun sebagai rektor tidak sah. Tidak sah. Anda setuju? Setuju. Berarti semua surat-surat yang ditandatangani oleh rektor yang PLT juga tidak sah. Tidak sah. Hah? Itu kan buntut dari tidak sah itu ya akhirnya. Misalnya ijazah atau apa, ada nggak rektor tanda tangan? Iya. Tanda tangan pasti di situ. Wah, ini bisa bahaya nih untuk para murid nih. Rektor yang kemungkinan besar tidak berwenang. Makanya buat kami ini kasus ini sangat serius sekali. Kami akan bentuk tim, nanti saya akan usulkan kepada pimpinan untuk bentuk tim dan untuk sesegera mungkin datang ke UNS mencari persoalan yang sebetulnya terjadi yang ada di UNS. Oke, kita istirahat dulu. Kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Terulang ini Hot Room. Pak Indra Harismiaji, pemerhati praktisi pendidikan. Siapa? Pemilihan rektor sudah sering kisruh di mana-mana dan sekarang kisruh di Universitas 11 Maret. Apa komentar Bapak? Jadi benar kalau kementerian ini namanya Kementerian P&K. Apa itu? Paradoks dan kontroversi. Oh, artinya apa itu? Kenapa paradoks? Kalau kita masuk ke kampus-kampus, itu tagline-nya sekarang kampus merdeka. Oke. Tapi milih rektor aja nggak merdeka. Ya jadi tindakan Menteri Pendidikan yang membatalkan rektor yang terpilih di UNS sah atau tidak? Tidak, karena Permendikbudnya itu melanggar peraturan pemerintah. Oke. Jadi Permendikbud itu kan aturan di bawah dari peraturan pemerintah. Ya. Jadi kalau mau membatalkan, yang membatalkan harus presiden. Benar. Menggunakan peraturan pemerintah juga. Oke. Ini kan, dan ini bukan yang pertama kali terjadi. Menurut Anda ini politisasi atau apakah ada dugaan permainan proyek atau keterlibatan dirjen atau apa yang terjadi? Saya nggak mau menuduh ya, tapi yang jelas sih problem utamanya adalah orang yang dipercaya untuk ngurus pendidikan kita adalah yang tidak paham pendidikan sama sekali. Maksud kamu Menteri Pendidikan tidak paham pendidikan? Ya. Sekarang saya mau tanya, Anda pemerhati pendidikan. Kalau rektor PLT yang ditunjuk bukan kewenangan dari Menteri Pendidikan karena sudah ada rektor yang sah, berarti penunjukan PLT tidak sah? Tidak sah. Saya mau tanya, kalau rektor PLT tidak sah, gimana dong ijazah yang dia tanda tangani? Takutnya nanti murid-murid mahasiswa itu 2-3 tahun lagi atau 5 tahun lagi ijazahnya tidak diakui. Itu resiko nggak? Bisa jadi resiko seperti itu. Makanya apa yang dilakukan ini tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah kan. Sekarang ginilah, kita mau berpikir positif lah. Kita berpikir, apa yang dituduhkan kementerian itu misalnya benar, yaitu ada kecurangan dalam pemilihan rektor. Sudah mengirim Inspektorat Jenderal ke sana. Diumumkan dong ke masyarakat hasilnya. Ini sampai sekarang enggak? Ini kan berarti ada di dalam kamar gelap nih hasilnya. Akhirnya jadi bola liar kemana-mana. Jadi bola liar kemana-mana. Jadi gimana kita mau mempercayai pemerintah dalam mengambil keputusan kalau mereka yang harusnya bertanggung jawab kepada rakyat, pada masyarakat, nggak menjelaskan kenapa ngambil langkah ini. Anda mengatakan Menteri Pendidikan sekarang tidak punya nyali untuk membeberkan alasan dia membatalkan rektor terpilih. Buktinya diundang ke hot room aja nggak mau datang. Punya ini nggak? Diundang ke hot room aja nggak? Diundang kemanapun nggak mau hadir. Ibu Nisa, ICW, ini katanya KPK sudah turun. Apa benar dan apa hasil temuannya? Iya, kalau soal KPK sudah turun, tadi saya dengar dari ceritanya Pak Isaryanto ya. Tapi kalau yang sependek yang saya tahu, memang ini belum ada konfirmasi secara jelas dari KPK mengkonfirmasi bahwa KPK sudah turun ke UNS atau ada proses penyidikan yang berjalan, itu belum ada konfirmasi sampai hari ini. Nah, terkait dengan pembatalan rektor yang terpilih di UNS oleh Mas Menteri, harusnya memang ini kan tidak terjadi. Mengingat sudah ada peraturan dari pemerintah dan harusnya ya ikuti saja prosesnya, terlebih juga
status kampusnya adalah PTBH begitu ya, yang harusnya otonomi diserahkan kepada kampus. Nah, di mana nanti misalnya dalam perjalanannya ketika rektor yang dilantik ataupun tidak hanya rektor ya, dalam di urusan kampusnya memang terbukti ada persoalan-persoalan, misalnya ada penyimpangan, ada penyelewengan, ada penggelapan dan lain-lain. Ya proses pemilihan rektor ini seharusnya biarkan saja berjalan, biarkan saja dulu, nanti kita lihat prosesnya. Artinya dia tidak boleh memecat, membatalkan pemilihan rektor tanpa alasan. Ya, dan kalaupun paham pendidikan, Bang. Kenapa? Karena paham pendidikan karena kita itu seperti apa. Tidak boleh langsung memecat, dan karena kan itu sudah ada aturannya begitu. Apa benar bahwa perguruan tinggi menyumbang 80% koruptor di Indonesia? Iya, disumbang oleh orang-orang yang lulus dari perguruan tinggi. Kan kita tahu kalau korupsi itu adalah kejahatan white collar crime atau kejahatan berkerah putih. Orang yang berkerah putih itu biasanya orang-orang yang duduk sampai ke perguruan tinggi. Oh begitu. Jadi makanya kenapa sekarang di Indonesia banyak sekali korupsi di berbagai sektor, di berbagai lini. Ini salah satunya juga salah satu faktor adanya korupsi ini, ya bagaimana ketika orang-orang terdidik ini digembleng di kampus. Sekarang gitu. Universitas negeri yang sedang dalam proses hukum karena perkara korupsi apa aja, mana aja? Ada terakhir tuh ada UNUD, Universitas Udayana, itu satu, baru. Bali. Terus yang sebelumnya lagi yang rame lagi ada Unila, Negeri Unila Lampung. Ya, Tiga? itu dua itu yang lagi rame Bang. Lagi rame? Lagi rame kemarin dalam 1-2 tahun terakhir ini, dan itu kerugian negaranya nggak tanggung-tanggung. Di berapa? Kalau untuk yang Udayana itu kerugian negara itu mencapai 105 miliar. Oh ya? Ya, itu dari kasus sumbangan pengembangan institusi. Ini juga yang harus dikritisi sebetulnya oleh berbagai pihak ya, termasuk oleh mahasiswa di dalam kampus, harus dicek. Juga orang tua mahasiswa harus ngecek. Ketika misalnya kampus meminta sumbangan kepada mahasiswa, itu harus dilihat ada dasar hukumnya nggak. Itu yang gitu. Unila itu dari sumbangan gitu? Itu dua-duanya sama Bang, suap penerimaan mahasiswa yang suap penerimaan mahasiswa? Ya, itu yang di Unila. Jadi Unila itu rektornya memasang tarif dari mulai 10 juta sampai 150 juta untuk penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa mandiri namanya. Kenapa? Jalur mahasiswa mandiri. Karena kan ini banyak nih Bang, jalurnya masuk kampus kan. Jalur mandiri ini biasanya Bang yang banyak celah korupsinya. Jalur mandiri ada nggak permainan di sana? Nah lo katanya ada gosip nih ya. Katanya ada yang masuk kedokteran bayar 1 miliar masuk ke rekening pribadi. Benar nggak itu? Itu sudah dideskripsikan oleh komite audit, tetapi memang belum sampai temuan karena keburu kita mengalami pembekuan itu. Oh, jadi pada saat mulai diinvestigasi, tiba-tiba dibekukan? Iya, iya. Hah? Iya. Ada apa? Kita tidak tahu karena dari kementerian juga tidak pernah menjelaskan secara gamblang dan terbuka kepada kami selaku pemangku kepentingan internal UNS. Iya. Jadi dibekukannya itu menurut Anda karena adanya pemilihan rektor yang menurut menteri tidak sah, atau karena temuan-temuan jangan ketahuan siapa dalang penerima uang untuk apa tadi jalur mandiri tadi penerimaan mahasiswa? Ya, jadi kalau alasan kementerian itu karena satu proses pemilihan rektor tidak ada kecurangan. Ya. Kriteria kecurangan itu sampai hari ini kami belum pernah memperoleh informasi secara pasti. Yang kedua karena aturan-aturan yang ditetapkan MBA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, Anda Pak Hairul, Anda setuju bahwa Menteri Pendidikan tidak memahami undang-undang atau memang sengaja melanggar undang-undang? Yang pasti kalau menurut saya pihak Menteri ini sudah terlalu jauh jalannya. Kenapa? Karena ini sudah apa yang menjadi keputusan Menteri dengan Permen 24/2023 ini kan sudah berbenturan dengan PP 56 tahun 2020. PP kan seharusnya lebih tinggi. Jangan sampai ini Permen mengalahkan PP. Ini yang menurut saya harus teman-teman di kementerian ini harus lebih bijak lagi dengan apa yang menjadi hasil keputusan mahasiswa. Kalau saya sepakat Bang. Mahasiswa amanah itu. Kita tahan dulu. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini tetap di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. Lagi-lagi diskusi makin hangat. Kopi kesayangan saya, white coffee, harus selalu menyertai saya.
Mudah-mudahan Adinda Nadiem Makarim mendengar diskusi ini. Kenapa saya bilang Adinda? Tahun 83 Juni bergabung dengan kantor bapaknya, kantor pengacara internasional Dr. Nono Anwar Makarim dari Harvard Law School. Dan yang sering bermain ke kantor itu, waktu itu dia masih kecil, bernama Nadiem Makarim yang adalah anak dari Pak Nono Makarim. Jadi saya berani mengatakan, halo, sebagai Menteri Pendidikan saya panggil, halo Pak Menteri, dengar diskusi ini. Tapi sebagai mantan partner bapaknya saya mengatakan, halo Adinda Makarim, Nadiem Makarim, dengar diskusi ini. Pertanyaan berikutnya adalah, Bapak sebagai pengamat pendidikan, ada rektor yang dipilih secara sah, harusnya dilantik. Kenapa dia mau menerima putusan tersebut? Kenapa nggak bertahan dilantik sama majelis dan bertahan di kantor itu? Kalau saya jadi rektor terpilih, saya akan tetap menduduki kursi, saya yang terpilih. Kalau memang ada alasan, gugat saya di pengadilan. Itu sikap yang terbaik nggak? Peristiwa seperti ini bukan yang pertama kali terjadi. Ya. Mendikbud sudah pernah melakukan hal yang sama saat beliau bahkan melanggar undang-undang. Ya. Jadi beliau itu tahun 2020 atau 2021 menyusun yang namanya PP 57, di mana di situ adalah membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Ya. Di mana Badan Standar Nasional Pendidikan itu tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Jadi udah biasa nih melanggar peraturan di atasnya. Jadi ini bukan satu hal yang terpleset, tapi malah sudah menjadi kebiasaan. Oke, rektor yang tadi sudah terpilih, kenapa dia mengalah? Kenapa nggak bertahan duduk di situ? Agak sulit Bang, posisinya semua ini kan PNS. Anda bilang nggak berani melawan? Sebagian besar dari PNS akan tunduk pada atasan, Bang. Oh begitu, Pak DPR. Menurut Anda bukankah sebaiknya rektor yang terpilih tetap menduduki singgasana sebagai rektor? Biarkan PLT-nya atau yang ditunjuk menteri gugat di pengadilan. Ini kan persoalan psikologi Bang ya. Ya. Betul tadi kata Bang Indra, ini kan psikologi satu, yang kedua persoalan PNS kan. Mungkin ada kepatuhan persoalan nggak berani. Saya kira bukan persoalan nggak berani juga. Dengan dia datang seperti ini kan udah sebuah keberanian yang harus kita berikan apresiasi. Ya. Tapi menurut saya sebagai anggota DPR, seyogianya menteri ini beserta dengan dirjen-dirjennya ini bijak dan arif lah menyikapi hal ini. Anda sebagai DPR nggak bisa berbuat apa-apa? Karena memang kita belum ada laporan, tapi saya yakini saya akan minta kepada pimpinan kami di Komisi 10 akan untuk membentuk tim investigasi agar segera turun ke UNS. Jangan sampai persoalan ini carut-marut ini menjadi terus benang kusut dan berimbas kepada adik-adik kita yang kuliah di UNS. Ya. Nah, Pak Is Haryanto, ya. Anda itu kan dari Majelis Wali Amanat yang menunjuk rektor. Iya, iya. Kenapa kalian tidak punya nyali? Langsung lantik aja terus. Anda mengatakan kan menteri tidak berwenang untuk membatalkan. Kenapa tidak berani lantik aja terus? Iya. Takut dipecat? Bukan itu. Apa? Persoalannya adalah MBA-nya dibekukan. Dan ketika... Siapa yang berwenang membekukan MBA? Tidak ada normanya. Ketika kami mencoba melakukan usaha-usaha untuk menggunakan argumentasi hukum bahwa MBA itu eksis, para pimpinan MBA ini kemudian dipanggil ke kementerian dengan alasan melakukan pelanggaran disiplin PNS. Dan akibatnya bisa diapain sama menteri? Diberi sanksi menurut aturan kepegawaian. Yaitu apa? Ya bisa teguran, bisa peringatan, emang penurunan jabatan dan pimpinan perguruan tinggi yang berhak memecat siapa sih? Menteri berhak berpecat sebagai pejabat pembina kepegawaian. Ya. Ya itu kan bisa saja merekomendasikan atau memberikan sanksi. Jadi yang kita jaga sebetulnya adalah kondusivitas di UNS. Ya. Ya, sehingga kemudian bukan berarti kita frontal terhadap kementerian, kita tidak menghormati aturan, bukan itu esensinya. Tapi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan perjuangan itu. Jadi apa? Jadi Anda sekarang belum berjuang apa-apa, pasrah aja. Kami sudah melakukan tindakan, hanya maksud saya usaha-usaha, hanya memang dialog dengan kementerian itu tidak pernah ada dengan kami. Atau mungkin saya bisa ini, ya, gimana? Silakan MWA datang mungkin melapor ke Komisi 10. Iya. Nah, nanti kami di Komisi 10 kita diskusi tentang persoalan ini. Iya, berani nggak datang? Bisa. Kan karena ini sebagai warga negara kan. Kami kan di DPR sifatnya pengawasan. Iya. Dalam hal ini kami punya hak untuk mengawasi tentang persoalan di UNS. Makanya kami dengan senang hati kalau nanti teman-teman dari MWA yang punya hak persoalan ini
datang ke Komisi 10 untuk berdiskusi bagaimana mencari... Terus kalau datang Komisi 10 bisa apa? Ya paling tidak kan kita nanti bisa manggil menteri juga. Ya. Bisa manggil menteri, bisa manggil dirjen terkait tentang persoalan ini untuk mencari titik persoalan ini agar segera selesai dan apa yang menjadi keputusan MWA. Anda berani nggak mempertemukan, mengadu langsung empat mata, langsung face to face Majelis Wali Amanat ini dengan menteri di DPR? Apa yang kami takutkan? Sangat tidak berani. ditakutkan? Tidak ada yang takutkan. Kalau menterinya nggak mau datang? Ya bisa kita panggil dirjennya. Kalau nggak mau datang? Ya itu berarti dia tidak ada punya itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Begitu? Iya. Jadi Anda akan datang, Anda berani nanti kalau dipanggil oleh Komisi 10, Siap. Anda berani mewakili MWS berhadapan dengan atasan Anda, putusan kamu salah gitu, berani ngomong siap, gitu? Siap. Demi untuk mengungkap fakta apa sebetulnya yang terjadi. Berani nggak ngomong sekarang? Ini Pak Menteri nonton ini. Pak Menteri, kami butuh penjelasan sejelas-jelasnya. Nasib UNS dan pendidikan tinggi Indonesia dipertaruhkan. Dan menurut kamu pembatalan rektor terpilih menurut Anda melanggar hukum? Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena Menteri melakukan pelanggaran hukum? Iya. Bang, Hebat. saya selaku anggota DPR, kalau sampai terjadi sama Pak Is dengan statementnya saat ini, saya siap untuk backup. Caranya? Ya nanti kita bisa panggil lagi kalau sampai terjadi sesuatu sama Pak Is. Begitu ya? Iya. Tapi saya butuh mengkritisi juga nih teman-teman DPR nih kurang galak nih ya. Tadi Gitu ya. buktinya Iya. BSNP Harusnya ini dibubarkan segera melanggar undang-undang Sisdiknas, ya didiamkan saja. Hanya dipanggil tapi udah selesai begitu saja. Dan masalah Banyak ini kasus-kasus di pendidikan ini yang akhirnya hilang. Kemarin tim bayangan 400 orang tuh. Udah marah-marah tuh Bu Anita di sana, tapi udah hilang lagi. Nggak jelas ini uangnya kemana, dari mana. Semua banyak kasus. Gimana Ibu Nisa? Iya, ICW. Masalah ini juga sebetulnya tadi catatannya yang disampaikan Pak Indra. Ini masalah pendidikan secara luas sebetulnya. Jadi yang harus dilihat adalah di sini bagaimana persoalan kisruh di UNS ini harus segera diselesaikan. Kalau misalnya nih, Menteri melihat memang ada pelanggaran. Nah itu Bang. Dia tahu kalau proses formal terlalu lama. Sehingga dia memakai yang penting gerak cepat tapi bermanfaat. Gimana itu? Nah tunggu dulu sebelum ke situ ya Bang. Nah sebelum masuk ke bagaimana gerak cepat. Ini kan kita menyorotinya karena Menteri sudah mungkin dibilang kalau istilahnya Bang Hotman tadi itu gerak cepat gitu ya. Ya. Langsung aja ambil potong daripada kompas menunggu gitu. berlama-lama mendingan. Ya. Nah itu kan sebetulnya juga tadi saya udah bilang itu nggak seharusnya tidak dilakukan. Apalagi dasar-dasar hukumnya Pak Isarianto, Mas Indra tadi udah menyampaikan. Nah yang penting sekarang adalah bagaimana sebetulnya mendorong akuntabilitas dari proses ini gitu. Apakah memang ada sesuatu yang terjadi? Masuk kamu harusnya Menteri Pendidikan terbuka aja gitu. Iya terbuka aja, langsung Ya. terbuka aja. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang ditemukan, ada yang janggal misalnya sehingga Menteri harus mengambil keputusan itu dibuka saja ke publik gitu. Lalu yang selanjutnya kepada DPR, Pak Hairul dan kawan-kawan, mungkin juga ini bisa segera diselesaikan. Ini masalahnya kalau dibiarkan berlarut, ini memberikan contoh yang tidak baik. Tadi kan Abang sendiri menyampaikan korupsi di Indonesia itu 80% dari kampus kan, bibit-bibitnya gitu. Nah bayangkan sekarang mahasiswa itu melihat kondisi ini. Sedangkan di kampus itu juga banyak petty corruption, korupsi yang kecil. Yang misalnya mahasiswa nyuap ke dosen, ngasih gratifikasi ke dosen. Gimana mahasiswa sekarang melihat kondisi seperti ini? Oh kampus juga nggak transparan, nggak akuntabel. Guru gua aja begini apalagi aku gitu. Ada gitu. pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari-lari. Oke, kita istirahat dulu. Sudah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Ini segmen terakhir. Saya mau tanya ke Pak Isarianto dari Majelis Wali Amanat Universitas UNS 11 Maret. Tolong dijawab jujur singkat. Seorang menteri tidak mungkin begitu saja membatalkan penunjukan rektor kalau tidak ada sesuatu yang terjadi. Boleh kira-kira apa yang terjadi? Apakah memang ada dugaan sogok dalam waktu pemilihan rektor? Itu tidak pernah terungkap dalam proses pemilihan rektor itu. Ya. Jadi menurut Anda nggak tahu sama sekali, buta? Tidak tahu, tidak tahu. Tidak tahu ya? Iya.
Dan menteri pun tidak menguraikan dalam SK-nya. Tidak pernah. Langkah selanjutnya apa? Anda maunya rektor terpilih itu yang sah, bukan rektor PLT. Iya, karena dalam hukum itu ada asas pengharapan yang wajar. Seseorang yang sudah ditetapkan dengan cara yang sah, dia punya harapan untuk ditindaklanjuti hak-hak hukumnya. Kapan datang ke DPR mengadu? Tunggu saja tanggal mainnya. Dengan tetap menjaga nama baik universitas, dan insya Allah kalau tindakan kami itu benar, itu menyelamatkan 21 PTNBH yang lain. Kalau rektor terpilih ada masalah, Anda siap menggantikan? Oh. Itu urusannya MBA itu. Oh begitu? Iya. Rektor PLT bagaimana? Itu juga pemenang MBA. Maka kami berharap MBA bisa eksis lagi. Oke, Pak DPR, apa tindakan konkret agar skandal di Universitas 11 Maret ini tidak menggantung begini? Makanya sejak dari awal saya ngomong, saya minta kearifan Pak Menteri, kalau memang di situ dianggap ada persoalan, ada problem pemilihan, tolong dibuka secara fair, diberikan kepada MWA. Ini loh kesalahan kalian. Kalau memang ada, tapi kalau memang tidak ada, Mbok Iyo juga harus bijak menerima rektor terpilih apa yang telah terpilih oleh. Saya kebetulan bawa hasil rapat plenonya. Apa itu? Berita acara rapat pleno Majelis Wali Amanah dalam rangka pemilihan rektor UNS periode 2023-2008. Kalau lihat dari sini, ini ternyata putusan dari kementerian pun tanda tangan di sini. Ini berarti kan putusan dari Kementerian Pendidikan yang mewakili 35% suara juga tanda tangan. Tanda tangan di sini, ada di sini. Oke. Nah, ini berarti kan secara legal, formal, pemilihan rektor yang juga dihadir oleh menteri ini sudah sah. Makanya kalau memang kemudian hari dianggap ada bukti misalnya, itu segera tolong disampaikan kepada teman-teman di UNS. Kami akan berusaha, akan manggil menteri dan juga Majelis Wali Amanah untuk duduk bersama mencari solusi terbaik dari persoalan ini. Kapan itu? Mudah-mudahan di masa sidang nanti sudah bisa kita agendakan. Jadi untuk program pertama Komisi 10 adalah memanggil Menteri Pendidikan dan Majelis Wali Amanah Universitas 11 Maret untuk menanyakan skandal pembatalan pemilihan rektor terpilih. Saya kira banyak juga agenda-agenda yang lain. Salah satu agendanya adalah mencari win-win solution tentang persoalan kasus UNS ini. Dan mengenai berbagai korupsi di berbagai universitas, apa sikap Komisi 10? Saya terus terang. Termasuk penerimaan mahasiswa baru. Saya salah satu anggota DPR yang sangat kritis terhadap persoalan itu. Saya salah satu yang menginginkan penerimaan mahasiswa jalur mandiri itu dihilangkan. Karena dihilangkan. Udah melalui tes biasa dan jalur prestasi. Karena disinilah jalur mandiri inilah terjadinya sarang mafia, sarang korupsi antara si calon mahasiswa dengan rektor. Dengan pihak rektorat ya, bukan dengan rektor. Berapa maksimum mahasiswa yang bisa diterima dari jalur mandiri, berapa persen? Itu tergantung fakultasnya. Semakin elit fakultasnya, misalnya fakultas kedokteran, ekonomi, ini semakin mahal biayanya. Dari jumlah orangnya persentase dengan yang jalur tes? Biasanya 20% ya Bang, kalau nggak salah ya, nanti mungkin bisa dicek lagi, biasanya sih 20%. 20%? Biasanya 20% kali 100 juta udah 2 miliar. Kalau 1 M, aduh gila. Tapi ini pihak rektorat kadang-kadang juga beralasan bahwa dari uang mandiri itulah nanti ada subsidi silang buat mahasiswa yang tidak mampu. Oke, kalau memang seperti itu ada, saya juga memberikan keringanan kepada pihak rektorat, tapi harus ada HET, harga eceran tertinggi. Misalnya sumbangan dari pihak mahasiswa itu harus sama, semua fakultas, semua. Emang selama ini jalur mandiri itu siapa penyumbang terbesar yang diterima? Biasanya seperti itu. Oh begitu ya? Iya. Tidak lihat kualitas. Biasanya udah ada patokan minimalnya itu Bang. Misalnya di fakultas hukum misalnya, dia hanya menerima dengan sumbangan 20 juta, kalau mampunya 10 juta biasanya nggak diterima biasanya. Tapi kalau sebatas itu oke-oke aja, tapi di luar itu yang masuk ke rekening pribadi yang bahaya ya? Nah itu kadang-kadang. Karena masalahnya nggak sesederhana itu Bang, meskipun itu masuk ke rekening kampus, bagaimana mekanisme check and balancesnya? Apakah uang itu betul digunakan ketika sudah masuk ke rekening kampus, memang untuk pengembangan institusi, digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana, itu kan perlu ada pengecekan lebih lanjut. Oke, Pak Indra Harismaji, apa yang harus segera dilakukan untuk memperbaiki dunia pendidikan ini, termasuk juga skandal Universitas 11 Maret? Nggak bisa short term ya Bang. Ini yang terakhir juga saya sampaikan, ini kita harus merevisi sistem pendidikan nasional kita. Saya mau tambahin aja nih, problem ruwetnya kita. Kita bicara banyak korupsi di kampus. Ini baru aja ada riset dari tim riset kesejahteraan dosen.
di UGM, UI, dan Universitas Mataram, 43% dosen tetap kita penghasilannya kurang dari 3 juta. Iya, dosen itu kecil gajinya. Ayo Bang, dosen kita 43% penghasilan per bulannya kurang dari 3 juta rupiah. Ruwet kan? Mereka-mereka yang kita pasrahkan untuk mendidik anak-anak kita, tidak terjamin kesejahteraannya. Itu yang harus kita tata ulang lagi. Itu butuh waktu yang lama, butuh kerjasama dengan DPR, butuh betul-betul kita memperbaiki ini. Kalau enggak memang revolusi mental, pembangunan SDM unggul itu pepesan kosong. Terus dengan menteri yang sekarang menurut Anda perlu diganti atau oke-oke aja? Dari awal memang beliau adalah anak bangsa yang cerdas, aset bangsa, tapi bukan tempatnya ngurus pendidikan. Kenapa Anda mutar-mutar? Jadi menurut Anda menteri harus diganti atau tidak? Harus diganti dari lama. Siapa? Bapak? Bapak Indra Karismaji. Siapapun lah yang lebih paham tentang pendidikan, yang mau mendengarkan kondisi pendidikan kita seperti apa. Mengenai Universitas 11 Maret ini, apa sebaiknya dilakukan oleh rektor yang dibatalkan walaupun sudah terpilih secara sah? Harusnya lanjut saja dengan jalur hukum. Karena jalur hukum 3 tahun atau nggak putus-putus, udah keburu selesai masa jabatan. Tapi kan begitu, Bang. Gimana kita kan nggak bisa lebih cepat lagi. Ibu Nisa gimana? Apa saran Anda terhadap dunia pendidikan Indonesia kita ini? Ya, yang utama adalah bagaimana sebetulnya kampus membangun ekosistem anti korupsi. Karena kalau ekosistem anti korupsi ini tidak dibangun, ya yang terjadi akan semakin banyak kasus korupsi. Nah, bagaimana membangun ekosistem anti korupsi? Salah satunya dengan melakukan penanganan konflik kepentingan. Dalam kasus UNS ini pasti kan ada banyak konflik kepentingan di dalamnya, makanya terjadi kisruh. Ya, terjadi kisruh gitu ya. Nah, itu harus segera diselesaikan karena penyelesaian konflik atau penyelesaian skandal pemilihan rektor di UNS ini adalah sebagai bukti adanya keinginan untuk membangun ekosistem anti korupsi. Nah, yang lainnya bagaimana cara membangun ekosistem anti korupsi di kampus? Kampus juga harus transparan, akuntabel, dan memberikan ruang tidak hanya kepada jajarannya, tapi juga kepada mahasiswa, kepada orang tua mahasiswa. Mereka diberikan ruang untuk melakukan WBS misalnya, dan tidak anti kritik gitu ya. Ketika ada WBS masuk, mahasiswa misalnya mengkritisi, oh ini ada sumbangan nih diminta, tapi ternyata nggak ada aturannya, masuk nih WBS, dipanggil mahasiswanya, terus kemudian di DO misalnya. Nah, itu jangan terjadi juga hal-hal semacam itu. Lalu yang lainnya juga perlu ada mekanisme check and balances secara rutin di kampus. Lalu juga yang lainnya melalui adanya pendidikan anti korupsi yang bisa dilakukan, ditanamkan pendidikan anti korupsi. Sekarang sudah ada kurikulumnya, itu juga bisa dikuatkan di kampus begitu. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan sebagai kesimpulan dari narasumber, ternyata dunia pendidikan kita dalam keadaan sangat parah. Korupsi di mana-mana. Persaingan konflik kepentingan di mana-mana. Bahkan penerimaan mahasiswa pun dari khususnya jalur mandiri terjadi sogok menyogok. Bagaimana bisa kita mengharapkan anak kita berkualitas kalau dunia dosennya begitu? Bahkan katanya tadi 43% dosen tetap gajinya cuma sekitar 3 juta sebulan. Parah, parah, parah. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam yang hot-hot.